Untuk urusan-urusan pembangunan, sarpras, perbaikan tempat parkir, WC dan lain sebagainya, urusannya dinas. Nah, tidak boleh. Kami sangat tidak setuju. Usulkan kepada dinas, begitu ya. Jadi mungkin untuk hal-hal, jadi tidak memberatkan. Kemudian juga tidak boleh ditetapkan secara paksa bahwa ini harus loh. Yang namanya sumbangan kan tidak boleh tidak boleh harus ya. Di lapangan ya kita sudah menyampaikan ya Bu, selama Permendikbud nomor 75 tahun 2016 masih berlaku ya dipakai celah itu, cuman jangan untuk membangun yang sifatnya sarpras tadi buat sarpras Bu ya. Sesuatu yang urgen, 3 orang belum bisa dibayar karena tadi disampaikan 2026 ya Bu, sehingga ya kalau bisa rembukanlah sama komite biar komite yang ngurusi seperti itu. Audio Jungle. Ya, terkait audiensi dari Gibas ini, Gibas itu menyampaikan bahwasannya permasalahan-permasalahan di lapangan ini terkait dengan banyaknya guru honorer yang belum bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah ini dan oleh bos itu akan seperti apa. Sementara sekarang peraturan Permendikbud nomor 75 terkait dengan sumbangan orang tua wali murid itu kan belum dicabut. Jadi tuntutannya dari Gibas itu untuk bisa diberlakukan seperti biasanya di peraturan Permendikbud nomor 75 ini. Kemudian tadi yang disampaikan oleh dinas bahwasannya bupati ini sesuai dengan visi misinya, yaitu di dalam dunia pendidikan satu akan memperbaiki sistem ini dalam hal bagaimana pendidikan ini supaya gratis. Tetapi kenyataannya di lapangan pemerintah daerah untuk perubahan 2025 ini baru dapat memberikan tambahan posda sebanyak separuh. Satu semester itu untuk SD Rp100.000, untuk SMP Rp150.000, dan itu dinilai belum cukup karena posda ini ada juklak-juknisnya. Posda ini belum boleh untuk membayar honor ataupun kebutuhan-kebutuhan seperti misalnya nih karnaval, popda, dan kemah itu kan juga memerlukan sekolah. Kalau Permendikbud 75 itu tidak diberlakukan, artinya tidak diperbolehkan menerima sumbangan dari orang tua, ini kegiatan belajar mengajar itu mau seperti apa? Ya, itu seperti itu. Dan kemudian tadi juga dari BPKAD menyampaikan bahwa akan menambahkan sebanyak 6 miliar di 2026 untuk guru P3K paruh waktu supaya mengurangi beban dari sekolahan. Ketika paruh waktu ini sudah bisa diselesaikan oleh Pemda, maka beban sekolahan ini kan tentunya berkurang. Nah, kemudian masih ada permasalahan-permasalahan yang masih belum selesai, ya, seperti halnya karena tidak semua guru ini bisa naik ke paruh waktu. Ada 1-2 yang belum bisa dibayar. Gimana? Dari Gibas tadi menanyakan gimana, dan tentunya Gibas mempertanyakan, kami pun menanyakan kepada DPPKAD agar mengkomunikasikan kepada bupati selama proses mencapai gratisnya ini kan perlu tahapan-tahapan. Dalam 1 tahun ini guru yang tidak menerima honor dari Pemda maupun dari sekolah apapun kerja bakti, sementara anak-anak sekolah itu harus tetap kegiatan belajar mengajar itu harus tetap berjalan. Nah, maka tadi jalan keluarnya kami Gibas minta agar dari DPPKAD ini berkomunikasi dengan bupati bahwa permasalahan itu
dengan diberikannya bosda 200.000 per tahun untuk satu anak, itu justru menambah masalah yang banyak. Ya, kalau tadi acuannya Bupati itu menyampaikan dana ini bisa didapat dari CSR maupun dari sumbangan alumni. Tapi kan tidak mungkin, tidak setiap sekolahan ada alumni yang mampu. Ya, sedangkan kebutuhan ideal satu siswa SD itu per tahun itu menurut Dinas Pendidikan itu 1.800.000 rupiah. Untuk saat ini baru dari Posda pusat 900, dari daerah 200, berarti 1.100.000, kekurangan 700. Kami sampaikan kepada DPPKAD untuk bisa dipikirkan bagaimana ini ke depan. Kemudian untuk menutup kekurangan-kekurangan selama proses ini, tadi DPPKAD akan mengkonsultasikan kepada Bupati untuk bisa memberi celah supaya Permendikbud 75 ini bisa tetap berjalan. Itu seperti itu. Ibu, langkah-langkah daripada Dewan sendiri terkait dengan kekurangan itu? Di lapangan ya kita sudah menyampaikan ya Bu, selama Permendikbud nomor 75 tahun 2016 masih berlaku ya, dipakai celah itu, cuman jangan untuk membangun yang sebagai sarpras tadi buat sarpras Bu ya. Sesuatu yang urgen, 3 orang belum bisa dibayar karena tadi disampaikan 2026 ya Bu, sehingga ya kalau bisa rembukanlah sama komite, biar komite yang ngurusi. Di satu sisi kami sebagai perwakilan rakyat daerah tentunya kami menginginkan bahwa pendidikan itu gratis ya. Tetapi pada kenyataannya memang kita belum bisa sepenuhnya. Artinya ketika kami sebagai anggota DPRD turun ke lapangan memang menemukan banyak sekali hal yang ini belum bisa tercover oleh dana daerah. Ya. Nah, sementara masih ada peraturan Kemendikbud ya, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu bahwa sekolahan boleh menerima. Nah, tadi disampaikan bahwa kami juga tidak setuju ketika sumbangan itu nantinya disalahgunakan oleh pihak komite ataupun pihak sekolah. Kami tidak ingin ketika penggalangan dana itu pun memberatkan mereka. Kami tidak ingin seperti itu. Jadi kami makanya tadi kita sampaikan untuk urusan-urusan pembangunan, sarpras, perbaikan tempat parkir, WC dan lain sebagainya, urusannya dinas. Nah, tidak boleh. Kami sangat tidak setuju, usulkan kepada dinas. Begitu ya. Jadi mungkin untuk hal-hal jadi tidak memberatkan. Kemudian juga tidak boleh ditetapkan secara paksa bahwa ini harus loh, yang namanya sumbangan kan tidak boleh harus ya. Dan nominal tidak ditentukan Bu ya. Ketika memang nanti ini ya silakan yang mampu memberikan lebih banyak daripada yang medium ataupun yang tidak mampu digratiskan. Karena apa? Kita ini kan punya tuntutan bahwa sekolah ini, anak-anak ini harus sekolah semua. Jangan sampai hanya karena tidak mampu anak nggak sekolah. Ya kan begitu. Nah, jadi kita seimbang. Intinya jangan sampai memberatkan masyarakat, karena pada intinya kita ingin pendidikan ini gratis, tetapi karena ini belum siap, maka selama proses itu diharapkan ini bisa berjalan dengan baik.